Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 4 September 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Dewa yang sangat panik sekali setelah melihat istrinya lagi koma, yaitu Nana Buana. Di sisi lain terlihat Pak Nopal bersama Bu Para yang sedang menunggu Dewa dan Nana di tempat pestanya Pajar. Namun sekarang Pak Nopal dan Bu Para tidak mengerti kok penghulunya tidak kunjung datang. Dan di situ langsung Pak Nopal pun berpandangan dan tatap mata bersama Bu Para. Pak Nopal akan menghubungi Dewa Buana. Singkat cerita, terlihat Dewa yang begitu panik di rumah sakit, terdengar istrinya lagi koma karena di situ gara-gara kecelakaan. Dewa dan Nana telah tabrakan bersama Pak Penghulu yang akan menikahi Pajar dan juga Alia. Di situ terlihat Dewa panik. Kepanikan Dewa melihat istrinya yang akan dipindahi dari UGD akan dipindahi ke kamar rawat, karena Dewa pesan kepada dokter tersebut, rawat yang sebenarnya dan sembuhkan istri saya berapapun biayanya, tolong rawat yang terbaik. Dewa mengatakan hal itu kepada dokter tersebut dan Dewa melihatin Nana di luar dan Dewa berkata, "Nana, jangan tinggalin aku sangat mencintai kamu." Dan tiba-tiba lagi berkata seperti itu, dalam hatinya tiba-tiba Dewa ditelepon oleh Pak Nopal. Pak Nopal menghubungi Dewa akan bertanya di mana keberadaannya. Namun setelah ditelepon oleh Pak Nopal, Dewa menjawab, "Aku lagi di rumah sakit karena aku kecelakaan tabrakan bersama Pak Penghulu." Di sisi lain di situ setelah mengatakan hal seperti itu Dewa kepada Pak Nopal pun sangat terkejut sekali karena ditunggu-tunggu dari tadi Pak Penghulu dan juga Dewa, begitupun Nana sama keluarga besar Pajar yang akan menikah. Namun tiba-tiba mendengar kabar seperti ini sangat terkejut sekali dan Pak Nopal pun berkata, "Kamu sekarang posisi di rumah sakit mana?" Di situ langsung Dewa pun mengatakan rumah sakit yang telah dirawat Nana kepada Pak Nopal. Singkat cerita, keterkejutan Pak Nopal karena anaknya Nana mengalami koma. Singkat cerita, terlihat suster dan dokter sedang merawat Nana yang lagi koma, dan di sisi lain di situ suster tersebut merawat Nana begitu simpati karena pesan dari Dewa harus dirawat yang baik. Nah, oke guys, sebelum Mimin lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istrinya agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Dewa terpaksa pergi menaik taksi dan Nana lagi dirawat di rumah sakit. Di sisi lain Dewa lagi naik taksi, tiba-tiba melihat mobilnya Pajar yang sedang parkir di pinggir sawah. Di sisi lain Dewa menyuruh supir taksi untuk berhenti dan Dewa pun langsung berhenti dan Dewa turun dari mobil taksi tersebut dan Dewa mendatangi mobilnya Pajar. Namun setelah didatangi dan dibuka pintu mobil Pajar, namun tidak ada siapa-siapa di mobil tersebut. Dan setelah itu Dewa mencari dan memanggil Pajar, namun Pajar tidak ada di tempat. Kenapa Pajar kok tidak ada di tempat tersebut? Singkat cerita, kebingungan Dewa dan Dewa pun setelah berpikir langsung sudah mencari ke dalam mobilnya Pajar, namun tidak ada. Dewa pun berpikir akan mencari ke semak-semak. Dan di sisi lain, ada apakah dengan Pajar? Singkat cerita, terlihat Dewa sudah memeriksa mobil tersebut dan Dewa pun langsung melangkah berjalan akan mencari Pajar di semak-semak taman tersebut. Kalau Dewa nanti ketemu di situ, karena di sisi lain
Dewa sangat heran kok mobilnya ada, pajarnya nggak ada. Di sisi lain mobil juga itu keadaan lagi nyala. Ada apakah di balik semua ini? Oke guys, di adegan selanjutnya, setelah Dewa berjalan menuju ke sebuah taman, tiba-tiba Dewa melihat di situ ya ada seseorang, dan di sisi lain Dewa pun terus berjalan berlahan-lahan mendekati sebuah taman tersebut. Namun di situ Dewa niatnya akan mencari Fajar. Namun tiba-tiba di situ Fajar melihat Ika bersama Kelvin. Namun setelah itu tiba-tiba Pasha telah menelepon Dewa, dan Pasha bertanya kepada Dewa, "Dewa, kamu di mana? Apakah benar kamu kecelakaan?" Di sisi lain Dewa pun menjawab, "Aku sedang berada di posisi dekat mobilnya Fajar." Namun Fajarnya tidak ada, dan langsung Dewa pun mengasih Sherlock kepada Pasha, dan Pasha pun langsung bersama temannya akan berniat mencari Fajar. Dan semua dikatain kepada Dewa oleh Fajar karena Fajar tidak ada di rumah, sedangkan sekarang posisi akan menikah. Tiba-tiba setelah diam di mobil tersebut, Pasha pun datang, dan Dewa pun langsung berkata kepada Pasha, "Ada apa Pasha sebenarnya?" "Aku akan mencari Fajar karena Fajar dari tadi tidak kunjung pulang, karena sebentar lagi pernikahan akan dimulai." Namun Dewa menceritakan semuanya. Mau nikah gimana, penghulunya juga kecelakaan. Singkat cerita, terkejutnya Pasha di situ setelah mendengar perkataan-perkataan Dewa yang sudah menjelaskan kepada Pasha. Di sisi lain, inisiatif antara Dewa dan Pasha akan mencari Fajar, dan di situ Fajar pun menceritakan karena pesta ini sudah sangat meriah dan tamu undangan pun sangat banyak. Menunggu pengantin lakinya itu Fajar kok tidak ada. Kok kenapa bisa mobil Fajar ada di sini? Kemana Fajar sekarang? Ungkap Pasha bertanya kepada Dewa. Dewa pun menjawab, "Aku juga tidak mengerti, mobilnya ada tapi orangnya nggak ada, dan posisi mobil menyala dari tadi." Di situ sangat heran dan sangat terkejut Pasha pun bersama Lucky. Apakah ada sesuatu yang menimpa kepada Fajar? Apakah Fajar ada yang menculik? Di situ pikiran dan bayangan Pasha dan juga Lucky mungkin capnya ke si Kelvin, karena musuh bebuyutan adalah Kelvin. Karena Kelvin akan dendam karena Alia akan menikah bersama Fajar. Maka dari itu semua antara Dewa dan Pasha pikirannya ke situ. Apakah akan ketemu? Pasha mencari Fajar dan bersama Dewa dan juga Lucky. Singkat cerita, Dewa pun langsung pamitan kepada Pasha dan naik mobil taksi tersebut akan niat mencari Fajar. Begitupun pula Pasha dan juga Lucky akan berangkat keliling mencari keberadaan Pasha di mana. Nah, oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang istri ini yang akan tayang nanti malam hanya di SCTP 1 untuk kita semua. Namun sebelum Mimin pamit, Mimin minta maaf apabila mana ada cerita kurang jelas dan kata-kata kurang berna. Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya karena Mimin tas ngabudah rada balelol. Maka dari itu ikuti adegan-adegan selanjutnya hanya di SCTP 1 untuk kita semua nanti malam. Oke guys, mungkin Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat menonton kepada para bunda dimanapun kalian berada. Selamat menonton.